Kembali di Breaking News, pemirsa, gencatan senjata gagal, Iran pamerkan rudal balistik Ghadar dan Al-Khorramshahr 4 kepada warganya. Warga pun menyambut meriah tampilan rudal-rudal unggulan mereka. Rudal balistik Ghadar dan Khorramshahr 4 dipamerkan di pusat kota Teheran. Tindakan ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan-lawan Iran akan kelengkapan alutsista Iran. Rudal ini ditunjukkan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran. Dalam acara ini, massa meneriakkan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat. Massa juga memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Dalam aksi pamer kekuatan ini, Iran menegaskan tak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat. Iran juga mengingatkan negara tetangga untuk tidak ikut campur dalam konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat juga memamerkan kekuatannya. Negara paman Sam ini bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. We're rearming, we're retooling, and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika Serikat tegaskan pasukan militernya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Persiapan pun terus dilakukan selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini, pasukan Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz bersama negara-negara sekutu di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata dengan Iran, namun seorang penasihat ketua parlemen Iran menilai pengumuman Trump tidak ada artinya dan menyebutnya sebagai upaya mengulur waktu. Berdasarkan pernyataannya di akun media sosialnya, Trump mengatakan keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun pihaknya menyatakan tetap akan memblokade Selat Hormuz. Trump menambahkan masa gencatan senjata diperkirakan ataupun diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Sementara itu, pemerintah Iran belum menanggapi secara resmi pernyataan dari Donald Trump, namun seorang penasihat ketua parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, menilai pengumuman Trump tidak ada artinya. Mohammadi bahkan menilai alasan Trump perpanjang gencatan senjata sebagai upaya untuk mengulur waktu dan mempersiapkan serangan kejutan ke Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berterima kasih kepada Presiden Donald Trump yang memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sharif berharap Amerika dan Iran melanjutkan gencatan senjata dan mematuhi kesepakatan hingga mencapai konklusi kesepakatan perdamaian yang komprehensif selama putaran kedua yang dijadwalkan di Islamabad. Seperti diketahui, Pakistan bertindak sebagai mediator gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran. Ya, sebelumnya pihak Pakistan menyerukan pihak Amerika Serikat dan Iran untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Hal itu disampaikan Menlu Pakistan Muhammad Ishaq Dar saat bertemu kuasa usaha Amerika Serikat di Islamabad. Dalam pertemuannya dengan kuasa usaha Amerika Serikat Natalie Baker, Menlu Pakistan menekankan Amerika Serikat dan Iran mempertimbangkan terjadinya lagi dialog dan diplomasi. Ishaq Dar juga meminta kedua pihak yang bertikai untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya disepakati 2 pekan berakhir hari ini. Namun kedua pihak saling tuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Ya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas menjelang berakhirnya gencatan senjata. Pakar militer Iran Hossein Kanani meyakini bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu menghadapi tekanan perang jika gagal mencapai hasil yang cepat. بی‌اعتمادی، نقض آتش‌بس
و اینکه امریکایی‌ها در تعهداتی که میدن هیچ تضمین بین‌المللی نداره. ما بریم حتی اونجا امتیازایی بدیم بهشون و اونا با ما امتیازی بدن، امتیازایی که اونا دادن هیچ تضمینی واسش وجود نداره که بهش عمل بشه. به این خاطر چرا بریم خودمون رو در معرض خطر قرار بدیم؟ وقتی اینا در میدان عمل نمیتونن به نتیجه برسن، شروع میکنن جنگ روانی کردن، توییت بازی کردن و فشارهای روحی روانی روی مثلا mardum آوردن. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Misalnya tentara Israel mengeluarkan video saat menginvasi Lebanon Selatan. Serangan tanpa henti Israel menyebabkan kerusakan di sejumlah titik dan korban tewas mencapai lebih dari 2.000 orang. Militer Israel membagikan video saat tank-tank mereka menginvasi darat Lebanon Selatan. Warga di Lebanon Selatan juga diusir dari rumah-rumah mereka yang sebagian besar sudah hancur akibat serangan Israel. Israel bahkan masih dilaporkan membakar sejumlah rumah warga. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa di sejumlah titik. Rumah-rumah warga rata dengan tanah dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh hingga Bin Jebel. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Muhammad ya Allahu Akbar. Israel beralasan serangan dilakukan untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah. Namun nyatanya korban yang jatuh mayoritas adalah warga sipil. Media setempat melaporkan serangan Israel di Lebanon telah menewaskan 2.378 orang. Bendera Israel terlihat berkibar di atas Kastil Shama yang terletak di distrik Tire di Lebanon Selatan. Pemerintah Lebanon meminta UNESCO untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama di distrik Tire. Situs bersejarah ini sekarang berfungsi sebagai pos pengamatan di ketinggian dalam zona keamanan Israel yang baru dibentuk, yang membentang sedalam 5 hingga 10 km dan meliputi lebih dari 50 kota termasuk Shama'a. Rekaman tersebut memperlihatkan kepulan asap yang naik dari rumah-rumah di kota tersebut. Direktorat Jenderal Purbakala Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan mendesak kepada UNESCO meminta organisasi tersebut untuk segera turun tangan guna melindungi situs bersejarah Kastil Shama'a di distrik Tyre dengan mengutip laporan bahwa pasukan Israel sedang menghancurkan situs tersebut. Militer Israel memperingatkan penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan agar tidak kembali ke rumah mereka dengan mengatakan bahwa mereka tetap ditempatkan di posisinya di Lebanon Selatan untuk melawan aktivitas teroris. Hal ini terjadi meskipun gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon mulai berlaku pada hari Jumat lalu, menyusul pembicaraan langsung yang diselenggarakan oleh Washington antara pejabat Lebanon dan Israel. Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah negara tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam di Istana Élysée di Paris, Prancis pada hari Selasa. Seiring Prancis yang terus meningkatkan keterlibatan diplomatik dengan Lebanon di tengah memburuknya ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam tiba di Istana Élysée dan disambut oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kunjungan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Lebanon dan hanya beberapa hari setelah kematian seorang tentara Prancis yang bertugas di pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIFIL di Lebanon. Macron menuduh Hezbollah membunuh prajurit yang diidentifikasi sebagai Sersan Staf Florian Montorio dalam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB. Macron mencatat
bahwa pihak berwenang Lebanon telah mengutuk serangan tersebut dan berjanji untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Lebanon di tengah perang dengan melawan Israel. Puluhan ton diberangkatkan dari Rusia dan tiba di Beirut. Sebuah pesawat membawa 27 ton bantuan kemanusiaan di Beirut, Lebanon. Kementerian Situasi Darurat Rusia menyebutkan bahwa bantuan yang dikirim ke Lebanon mencakup pembangkit listrik portable, bahan makanan, tenda, selimut, serta perlengkapan tidur. Selain membawa bantuan, pesawat yang sama akan digunakan untuk mengevakuasi warga negara Rusia beserta anggota keluarga mereka dalam penerbangan kembali dari Beirut menuju Moskow. Pemukim Israel menyerang sebuah sekolah khusus laki-laki di kota Al-Mughayyir, timur laut Ramallah. Naas akibat serangan tersebut, 2 warga Palestina tewas dan 4 lainnya luka-luka. Sambil melantunkan doa, para pelayat memasukkan jenazah korban serangan pemukim Israel ke dalam ambulans. Sementara keluarga dan teman-teman berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebelumnya, sekolah khusus laki-laki di kota Al-Mughayyir, timur laut Ramallah, diserang pemukim Israel yang melepaskan tembakan dari jarak 50 meter. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 2 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk seorang anak berusia 13 tahun. 4 lainnya terluka akibat tembakan peluru tajam. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras serangan itu dan mendesak tindakan internasional untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Selama perang di Timur Tengah, fasilitas sipil kerap menjadi target serangan. Kali ini sebuah sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina, hancur di rudal Israel. Sebelumnya sekolah di Iran juga hancur di rudal oleh Amerika Serikat. Militer Israel meledakkan sebuah gedung sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina. Israel berdalih serangan dilakukan karena sejumlah orang yang disebut teroris bersembunyi di sekolah ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan ke sekolah bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya Amerika Serikat pernah menyerang sebuah sekolah di Minab, Iran. Amerika Serikat beralasan sekolah ini menjadi tempat bersembunyi tentara Iran. Namun, serangan ini menewaskan 168 anak. Penyelidikan pun digelar. Hasilnya, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat diduga menjadi dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Mantan Kapten Intelijen Kontraterorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Gilboa, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Gilboa tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Sprunitz, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka bagi dunia. Foto-foto korban sekolah putri Mina pun dibawa ke perundingan pertama Iran dengan Amerika Serikat. Serangan militer Israel di Lebanon menghancurkan sejumlah jembatan. Akibatnya 2 orang yang hilang sejak serangan Maret lalu ditemukan tewas tertimbun. Tentara Israel menyerang jembatan di atas Sungai Litani pada 13 Maret. Sejumlah jembatan lain juga menjadi target Israel dengan alasan bahwa Hizbullah menggunakannya untuk menyeberang dan mengangkut senjata, roket, dan peluncur roket.
Pada hari Senin, tim penyelamat Lebanon menemukan jenazah 2 orang yang hilang setelah serangan udara Israel menghantam jembatan di atas Sungai Litani. Paman dari salah satu korban mengatakan bahwa setelah meninjau rekaman pengawasan, dipastikan bahwa keduanya sedang menyeberangi jembatan pada saat kejadian. بعد التواصل مع الجيش قال انه على طول عاونا اجينا على المحطه لهون سحبنا الكاميرا وشفنا انه السياره هن فيها آلة سعة الضرب. Media setempat mengatakan Angkatan Udara Israel melakukan 2 serangan udara beruntun yang menargetkan sejumlah jembatan. Jembatan Kasmiyeh yang hancur adalah penghubung terakhir yang tersisa antara wilayah Tire dan kota Sidon. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan bahwa operasi Silver Flow dengan kekuatan penuh akan berlanjut di Lebanon Selatan, bahkan selama gencatan senjata. Ia bahkan mengancam Hizbullah akan membayar penuh. בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה מהיבשה וגם מהאוויר, גם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו של מבצע מחרשת הכסף בלבנון, להסיר את הבתים בכפרי המגע, סמוכי הגבול, ששימשו כמוצבי טרור של החיזבאללה לכל דבר, ואיימו על היישובים הישראלים וחיילי צה"ל. הבתים האלה לא יישארו שם. ארגון הטרור חיזבאללה החליט לתקוף את ישראל בשירות אדוניו האיראנים, וישלם את מלוא המחיר. תרנו את מקום מנוחתו. מי שמרים יד על ישראל, ידו תיגדע. לא נחזור למציאות שלפני 7 באוקטובר. Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik. Uji coba dilakukan dengan pengawasan langsung pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea Kim Jong-un. Bersama putrinya, Kim Jong-un kembali mengawasi uji tembak rudal balistik taktis terbaru. Gambar yang dirilis oleh kantor berita pusat Korea terlihat Kim Jong-un didampingi oleh putrinya Kim Joo-hae dan sejumlah pejabat senior Korea Utara. Dalam uji coba kali ini, 5 rudal ditembakkan ke arah area target di dekat sebuah pulau yang berjarak sekitar 136 km dari posisi peluncuran. Uji tembak ini bertujuan untuk menilai kinerja dan daya hancur hulu ledak bom tandan dan ranjau fragmentasi yang dipasang pada rudal balistik taktis. Menteri Dalam Negeri Rusia Vladimir Kolokotsev tiba di Pyongyang, Korea Utara untuk melakukan pembicaraan terkait dengan kerjasama antar kedua negara. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Rusia Irina Volk menyebut agenda utama kunjungan tersebut mencakup isu kerjasama di bidang penegakan hukum. Kunjungan yang diadakan jelang negosiasi Amerika Serikat dan Iran ini menambah daftar kontak tingkat tinggi antara Rusia dan Korea Utara yang semakin intens dalam beberapa waktu terakhir.